bertemu kembali dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kita akan ucapkan dulu Matius 7 ayat yang ke-21 yang ada di banner kita ya. Siap ya? 2, 3. Matius 7 ayat 21. Tujuan hidupku melakukan kehendak Bapa. Puji Tuhan. Mari saudara kita angkat Alkitab kita. Yuk, 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Puji Tuhan. Pada kesempatan pagi ini kita akan belajar tentang sempurna, saudara ya. Hendaklah kamu sempurna. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-48. Matius 5 ayat 48. Ya, saudara ikutin aja. Nanti Ibu Marlin yang akan bacakan ayat-ayat Alkitab yang saya sebutkan. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, saudara, kita tahu Matius pasal 5, 6 dan 7 adalah dikenal dengan khotbah Tuhan Yesus di bukit. Dengan kata lain, ayat 48 dalam Matius 5 ini juga perkataan langsung dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dia berkata, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Tuhan Yesus berkata ini ketika dia ada di bumi, saudara. Ada di dunia. Dengan kata lain menjadi sempurna itu sekarang, saudara. Bukan nanti di sorga. Dulu pengertian kita ya kita semua nanti sempurna di sorga. Menjadi sempurna itu harus dimulai di bumi. Ada ayat berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu pun harus sekarang di bumi ini kita harus kudus. Tetapi seringkali orang berkata, masa mungkin, mana mungkin gitu ya. Apa mungkin manusia ini bisa sempurna ketika masih hidup di bumi? Bisa sempurna enggak ya? Karena apa mereka berpikir demikian? Mungkin di antara saudara juga ada yang berpikir mosok iso ya. Apa bisa ya gitu sempurna ketika masih di bumi? Alasan yang pertama, karena memang pakai pikirannya sendiri, saudara. Pakai pikirannya sendiri, nggak mungkin kan kita bisa sempurna. Kita ini manusia yang nggak lepas dari salah, betul ya? Tidak lepas dari salah, mungkin nggak salah ngomong, nggak salah bertindak, tapi punya perasaan yang salah bisa, berpikir yang salah bisa, saudara. Masa bisa gitu ya? Mana mungkin? Saudara, Tuhan tidak akan memberikan perintah kepada saudara dan saya yang saudara dan saya tidak bisa lakukan. Kalau dia berkata hendaklah atau haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna, berarti saudara dan saya bisa mencapai itu. Jadi pertama orang berpikir dengan pikirannya sendiri nggak mungkin karena kita ini manusia yang penuh salah, penuh dosa, penuh kelemahan, penuh kekurangan gitu ya. Nah alasan yang kedua saudara, karena nggak ngerti arti sempurna itu apa. Sempurna itu kayak apa? Ya saudara, bingung kan kalau namanya orang nggak ngerti. Kalau saudara nggak ngerti sesuatu,
Saudara misalnya bilang ini tolong dirangkai. Saudara bingung, dirangkai ya apa ini? Kan gitu ya. Karena enggak ngerti mau diapain ini gitu. Nah, saudara, jadi kita melihat sempurna seperti Bapa itu bukan berarti saudara menjadi manusia yang maha tahu, maha kuasa gitu ya. Bukan. Ya, seperti Bapa, sempurna seperti Bapa itu bukan berarti saudara jadi manusia yang maha hadir, maha kuasa, maha tahu ya. Semuanya maha, bukan saudara. Atau katakan kita dikatakan hendaklah kamu juga serupa dengan Tuhan Yesus. Serupa dengan Tuhan Yesus itu gimana? Kita berpikir waduh serupa dengan Tuhan Yesus itu hebat. Bisa mengadakan mujizat gitu ya. Bisa jalan di atas air. Saudara, jangan berpikir seperti itu. Nanti saudara ke Bali, saudara jalan di atas air. Ya, sebentar supaya ngirit ya. Enggak usah bayar, saudara. Saya tak turun di sini aja gitu ya. Saudara jangan coba-coba, pasti mati tenggelam ya. Saudara, jadi kita melihat apa sih maksudnya, saudara? Nah, kita akan melihat maksud dari sempurna seperti Bapa itu yang kayak apa gitu ya. Yang seperti apa? Sempurna seperti Bapa itu. Bapa sempurna. Ya. Kemudian Tuhan Yesus sempurna. Lah kita harus seperti bagaimana? Bapa di sorga sempurna. Tuhan Yesus waktu dia tinggal di dunia menjadi manusia yang sempurna. Nah kalau kita, saudara dan saya sebagai manusia ciptaan juga harus sempurna. Harus sempurna. Supaya sama, kita nanti tinggal sama-sama di sorga. Amin. Harus sama. Ya, harus sama. Karakternya harus sama, saudara. Harus mempunyai gairah yang sama, spirit yang sama. Kalau enggak betah. Saudara aja ya, kita aja. Saya punya teman barusan ini bilang gini, kami tinggal berdua, sama dong. Tapi saya enggak mau. Saudara saya mau tinggal dengan saya enggak mau. Sebab saya tahu, kata dia gini, saya ini orangnya rapi, bersihan. Lah kalau ada yang tinggal terus kempros, ya, terus jorok, nah ini saya bisa berantem, bisa pecah hubungan keluarga. Karena apa? Enggak sama kan? Betul nggak? Kalau orang yang bersihan, kumpul yang bersihan enak, saudara. Yang kempros ya kumpul yang kempros, gitu ya. Bisa sama kan gitu ya, bener nggak? Iya saudara, enggak suka mandi, tidur main, enggak usah mandi, enggak salin, ya enggak apa-apa. Tapi kalau orang bersihan kumpul sama yang begitu, bisa darah tinggi, saudara. Betul nggak ya? Iya saudara, bisa darah tinggi. Jadi kita melihat kita sebagai manusia ciptaan, sebagai makhluk ciptaan, saudara juga harus sempurna. Memang saudara, sempurna kita itu masing-masing berbeda. Ya. Berbeda. Karena kita juga berbeda satu dengan yang lain. Seperti saya katakan sidik jari kita aja berbeda. Sifat kita berbeda. Ya. Kebiasaan kita berbeda. Kita ada lahir dari keluarga yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda, dengan budaya yang berbeda, gitu kan ya. Jadi setiap orang berbeda, sempurnanya tergantung apa? Yang pertama, tergantung umur jasmaninya. Umur jasmani kita beda-beda kan? Seruangan ini beda-beda kan ya? Ya ada yang sama, tapi beda-beda, saudara. Bisa sama tahun, beda bulan, beda hari, beda tanggal kan gitu ya? Ya, beda jam kan gitu. Saudara beda-beda. Nah, saudara umur jasmani. Sempurna kita tergantung umur jasmani kita. Maksudnya gimana? Gini loh. Anak sekolah minggu tidak bisa dituntut sempurna seperti seusia saya. Gitu ya, bisa ngerti ya? Nggak bisa saudara, pengertiannya sebatas segitu anak-anak. Kadang-kadang kita marah, saya dulu sama Ellen itu, waduh sampai nangis waktu masih kelas 1 SD saudara. Saya ini ya masuk kereng lek ngajari, nggak apa ya, nggak sabar gitu loh. Karena apa? Saya menerapkan ke diri saya bilang gini ke Ellen, wong gitu toh kok gak iso toh gitu loh.
Wegel saya saudara. Ya, ngitung tambah-tambahan kan waktu itu kelas 1. Saya cengkel rasa bagi saya kan mudah banget gitu. Nah, ya bagi saya. Lah bagi anak segitu kan enggak mudah saudara ya. Itu loh, kita seringkali kan begitu. Nah, umur jasmani, jadi anak sekolah minggu tidak bisa dituntut sempurna seperti orang yang seperti kita, seumur kita. Alkitab katakan yang diberi banyak, dituntut banyak. Jadi semakin tua kita, saudara harus semakin sempurna. Amin. Ya, ini loh tuntutannya. Semakin umurmu bertambah, saudara harus makin sempurna di hadapan Tuhan. Seperti saya katakan, apa saudara mau punya anak-anak sudah remaja gini? Sak Tata, Sak Meli, ya, saya segitu aja dah. Terus tingkahnya seperti Debbie, yang kecil itu. Kita bilang ini kelainan ini, betul ya? Idiot ini, ya? Atau mungkin Down syndrome. Nah, saudara cacat ini, betul nggak? Cacat saudara. Lah Tuhan juga tidak mau saudara cacat, amin. Ya, kalau kembang bonsai mahal, tapi kalau orang cara berpikirnya seperti kanak-kanak tidak mahal saudara. Yang mahal itu yang brilian orang, betul nggak? Iya saudara. Jadi kita melihat umur jasmani menentukan juga kesempurnaan saudara. Jadi itu sebabnya tambah tua saudara harus tambah sempurna, jangan dari tahun ke tahun pancet. Loh Tuhan Yesus tidak berubah, aku yang tidak berubah gitu. Saudara, oh tidak boleh saudara. Saudara dituntut tambah tahun harus tambah sempurna. Ya, nah kemudian yang kedua tergantung apa? Umur rohani. Selain umur jasmani, umur rohani. Saudara jadi Kristen sudah berapa lama? Gitu loh. Itu umur rohani saudara. Kalau umur 20. Kalau 20 tahun itu anak sekolah sudah kuliah. Halo? Ya kan? Sudah kuliah. Lah saudara kekristennya berapa tahun? Saudara yang tahu masing-masing. Berapa tahun? Sudah seperti anak kuliah? Apa belum? Ada Alkitab gitu. Ditinjau dari sudut waktu. Harusnya kamu sudah jadi guru. Tapi kamu masih kanak-kanak. Tidak bisa makan makanan keras. Maunya yang lembek-lembek. Kalau kena khotbah yang keras, kabur saudara. Anakmu, coba dari kecil gini ya sama Debbie. Oh, ini aja sudah makan nasi. Kasih makan bubur sampai Sak Michael. Loyo saudara. Betul ya? Ya. Kasih makan bubur terus, kalau enggak percaya boleh saudara buktikan. Ya tapi lek buburnya sak drem ya enggak tahu ya. Tapi kalau normal-normal aja sak piring gitu, loyo saudara. Sedang kita sakit kalau makan bubur aja lemes loh. Ya toh, begitu makan nasi, oh sudah lain tenaganya, gitu kan ya. Nah saudara, jadi kita melihat Kristen udah puluhan tahun. Saudara jangan seperti jiwa baru terus. Amin. Jangan seperti jiwa baru terus minta diperhatikan ya. Tante itu gak tau rene katanya. Udah ngambek saudara. Lah itu anak-anak saudara. Saudara dewasa lah gitu ya. Amin. Kita harus dewasa saudara. Jadi kita harus sempurna di kelas kita. Di level kita. Di tingkatan kita. Saudara harus sempurna di situ. Saudara yang tahu berapa lama saudara ikut Tuhan, jadi Kristen. Itu tak rasa sudah banyak yang lulus kuliah ini. Halo? Ya, saudara. Tapi saudara tanya, aku modelnya anak sudah lulus kuliah apa belum? Atau masih SD? Saudara, jadi kalau saya boleh katakan gini, anak kelas 1. Kalau 1 tambah 1 aja nggak bisa, itu anak nggak sempurna di levelnya. Anak kelas 1 SD harus bisa itu 1 tambah 1, saudara. Harus sudah bisa. Nah, saudara, jadi sempurna itu gimana ya? Kita seringkali bingung, gini loh. Ada ayat berkata, kasihilah musuhmu. Ketika saudara punya musuh,
Entah orang itu yang benci saudara atau sebaliknya saudara yang benci sama dia. Punya musuh lah pokoknya. Ketika saudara bisa mengasihi orang itu, saudara itu jalan menuju kesempurnaan. Nanti levelnya tambah berat, ya kan? Nah, saya ngelihat anak kita belajar dulu ya, sekolah, nggak tahu saya lupa ya. Apa anak-anak waktu kelas 1 SD sudah diajari matahari terbit dari sebelah mana? Saya lupa ya. Sudah diajari belum ya Bu Guru? Sudah? Ya sudah. Itu kan? Ya, terbit dari timur, tenggelam di barat, gitu aja. Kelas 2 masih ada pelajaran itu, tapi lebih detail. Ya kan? Pelajaran biologi itu ada misalnya. Terus saudara, sedikit-sedikit tapi sampai SMA kalau diambil kuliah jurusan biologi itu lebih detail lagi. Jadi saya maksud katakan, kalau saudara mau sempurna di level saudara. Kalau saudara kelas 1 SD, saudara harus sempurna di kelas 1 SD. Dengan kata lain, saudara harus dapat nilai baik di kelas 1. Rohanimu bertambah di kelas 2, saudara harus dapat nilai baik di kelas 2. Dan seterusnya, saudara. Jadi mengasihi musuh. Mungkin orang cuma gini aja sama saudara, buang muka. Tanpa saudara tahu kenapa buang muka. Saudara belajar mengasihi dia, enggak apa-apa lah. Mungkin dia lagi jutek sama siapa gitu ya. Saudara maklumi, saudara tetap nyopo. Baik, nanti lebih lagi. Kebencian orang kepada saudara lebih. Nanti lebih lagi. Bisa enggak kita atasi itu? Bisa enggak kita menang? Itu loh, ketika saudara selalu dimusuhi. Bukan berarti karena saudara error makanya dimusuhi orangnya. Maksudnya ada orang kan kadang-kadang memusuhi kita tanpa alasan. Seperti saya pernah katakan kepada saudara, ya anak-anak agak kesana aja dah mainnya supaya enggak ganggu yang dengar firman ya. Boleh di ruangan sana lah. Ya saudara, ada tetangga kan makanya kita beli TV gede, tetangga bisa enggak nyapa sama kita. Itu kan namanya marah, memusuhi kita tanpa alasan. Ya saudara, jadi kita melihat itu. Nah, jadi kalau kita selalu bisa, ada orang benci, kita maafkan, kita sabar, kita tetap baik, selalu begitu. Itu saudara sempurna dalam hal mengasihi musuh. Tapi yang lain belum tentu kan? Halo? Ya. Ini ya saya menilai diri saya sendiri ya. Rasanya bagi saya. Saya bisa mengatasi soal keuangan dalam arti tanda petik, bukan saya kebanyakan uang. Enggak khawatir gitu loh. Ketika saya merintis, saya pernah ceritakan kepada saudara, kebaktian seminggu 1 kali, orangnya cuma 3, orang enggak punya semua lagi, saudara. Enggak punya semua, saudara. Ya. Kolektanya Rp50 berapa gitu. Tapi saya enggak pernah khawatir enggak makan itu. Heran saya juga. Sampai sekarang saudara. Pandemi enggak ada kebaktian. Ya sudah biarin aja. Masa Tuhan enggak pelihara, saya berani khotbah burung di udara Tuhan pelihara. Masa saya enggak dipelihara. Udah gitu aja. Saya enggak pernah bingung saudara. Nah, enggak pernah bingung. Saya yakin saya pasti makan gitu aja. Itu maksud saya pernah ya ikut di sini pernah ya. Dulu saya di Ponorogo ada anak dititipkan kami. Ya, ada engkong, emak dititipkan ke ya, jemaat titip ke kita. Saudara, tapi saya tidak pernah khawatir. Dengan kolektor yang sedikit itu masih saya perpuluhan, saudara. Jangan pikir kolektor karena sedikit tidak perpuluhan, tetap saya lakukan itu. Tapi saya tidak pernah khawatir. Sampai anak asuh saya yang pernah tinggal di saya itu bilang gini, saya heran ya, dia tahu persembahannya. Sekitar 12.000 waktu itu dia ikut saya. Saudara, itu dia bilang gini, kok enggak pernah papa, mama enggak berantem gara-gara uang belanja gitu, saudara. Saudara, saya jalani aja. Ada jemaat datang, tante pinjam uang. Saya pernah cerita ya, pinter dia kalau pinjam uang selalu Senin. Saya bilang enggak punya uang, enggak mungkin, saya baru terima kolektor.
Kebaktiannya minggu sore di Ponorogo. Jadi saya bilang waktu itu saya hitung 12.000 kolektornya saudara. Saya bilang dipotong per bulan 1.200 ya, tinggal 10.800. Pinjemnya 5.000 saudara. Lah ini di rumah ini ada oma waktu itu ya, ada anak itu saudara. Ya saya punya anak 2 saudara. Dia jawabnya enak, pinter juga dia bilang. Ya tante kan hamba Tuhan, pasti Tuhan pelihara aja ngono. Oh iya kalah aku, tak pelorot ya wetnya gowon sing 5.000 saudara. Tapi saudara saya ndak puasa loh, dalam arti sampai ndak makan itu ndak semua. Biarpun ya katakanlah makan sederhana tapi makan saudara. Itu sebabnya saya merasa saya ndak pernah khawatir kalau soal gitu itu. Soal makan saya ndak pernah khawatir lah. Ya saudara. Ya, saya boleh katakan mungkin saya sempurna di hal kekhawatiran soal uang ya. Saya sudah lewati itu, saudara. Nah, saudara juga orang suka bohong, dulu suka bohong. Sekarang aku nggak pernah bohong, tante. Lah kamu sempurna di urusan bohong. Halo? Kalau masih pernah itu belum sempurna. Kalau sudah sama sekali tidak pernah bohong, mau dimarahi pokoknya tidak bohong, wes, mah bohong. Saudara. Itu dia sempurna di hal kebohongan. Ya. Orang pelit. Nah, orang pelit itu orang cacat. Kalau ada yang pelit di sini, saudara orang cacat. Orang nggak sempurna. Apalagi pelit sampai mati. Makanya firman Tuhan katakan orang kikir masuk neraka. Ya toh? Karena nggak sempurna. Jadi kalau pelit gimana dong? Belajar memberi meskipun ini rasanya hatinya ikut katut, saudara, ikut ke bawah, saudara, berat rasanya, tapi belajar paksa, sampai akhirnya saudara sekarang bisa memberi tanpa lagi hatimu berat, engkau sempurna di dalam hal memberi, amin, amin, ya saudara, saya pernah lihat ya orang, aduh, mudah-mudahan di sini tidak ada, saudara, tokonya dari kios sampai punya toko gede. Persembahannya apa Lin? Nah pancet. Kalau 2.000 ya 2.000 saudara. Sampai tokonya gede ya 2.000. Ini orang cacat kan? Betul nggak? Bukan masalah uangnya. Tante katanya memberi harus rela. Oh iya, memberi harus rela memang. Saya percaya saudara suruh kolektor 500-an semua rela ini. Halo? Halo? Kenapa rela? Kenapa rela? Coba diganti 500.000. Merotol jemaat prajukan. Benar nggak? Rela itu karena kecil. Bagi kita enggak ada artinya. Rela. Saudara. Saudara cacat. Kalau seperti itu, saudara ya. Saudara bukan saya katakan, loh kalau memang enggak punya. Enggak ngasih pun enggak apa-apa. Halo? Tapi jangan sudah kaya, pancet 2.000 saudara. Waduh. Saudara, itu saya boleh katakan gini loh. Rela memang, tapi enggak pantas. Halo? Enggak pantas saudara. Benar enggak? Tukang parkir itu kadang-kadang marah dikasih 2.000. 5.000 Pak. Gitu ya nadanya. 5.000 Pak. Betul? Loh. Ngasih persembahan gereja 2.000 itu, kalau memang saudara enggak punya uang enggak apa-apa, enggak kasih pun enggak apa-apa, jangan disalahartikan ya, ini loh orang punya, saking meditnya saudara. Ya alasannya gini, wah saya kan sudah pensiun, iya tapi duitnya akeh saudara, ya tua pensiun saudara, ya toh, tapi uangnya banyak di tabungan, omsetnya banyak, pantas enggak? Makanya Tuhan itu ya, Tuhan itu muji janda ya. Yang kasih persembahan berapa? 2 duit ya, 2 peser. 2 peser. Kalau uang sekarang paling kecil berapa? 100 rupiah masih ada ya? Itu 2 tuh. Dibeliin apa? Diamu orang nggak saudara beli 200, betul nggak? Nggak, tapi Tuhan bilang dia memberi semuanya, seluruh hidupnya karena punya itu tok, saudara. Ayo kita belajar saudara ya. Oh, tante njaluk persembahan gede mana ya enggak? Bukan itu yang saya mengajarkan. Layakkah? Gitu loh. Layakkah? Gitu saja. Sesuai dengan kapasitas saudara masing-masing. Ya.
kapasitas saudara masing-masing ya. Saudara, ayo kita mau belajar saudara. Jangan sampai, saya pernah lihat orang-orang seperti itu, saya lihat dengan sendirilah. Kalau untuk dirinya sendiri, berapapun enggak pakai hitungan. Untuk dirinya, untuk keluarganya, anak cucu mungkin gitu ya. Kalau punya cucu, enggak hitungan. Saya banyak lihat orang-orang seperti itu, nanti alami kebocoran. Tuhan izinkan, ya pakai dewek dah. Kasih sakit, kasih musibah, pakai uangmu. Betul? Ya. Ya, saudara. Jadi hati-hati. Ya Tuhan bilang pakai dah. Pakai, sudah pakai. Pakai buatmu sendiri, pakai. Saudara mau gitu? Enggak, kita enggak mau ya. Saudara, jangan sampai saudara. Saudara, untuk Tuhan itu jangan menyisakan. Menyisihkan. Halo? Menyisihkan. Saya ngajari beberapa, ada yang praktek. Ya saya udah saya sebut, tapi jemaat ngomong ke saya praktek tante yang tante ajar. Menyisihkan. Sisihno, ini buat kasih orang, sisihno. Loh itu kan terserah saudara, saya enggak nentukan berapa. Sesuai anu saudara lah, kerelaan saudara, sisihkan. Sisihkan. Kalau itu sudah disisihkan, ketika jangan diutek-utek nanti, oh boto diambil, oh bukan saudara. Disisihkan itu enggak oleh diotek-otek, untuk kita enggak boleh. Kalau ada teman kita sakit, tetangga kah, saudara kah, saudara keluarkan itu perbendaharaan yang disisihkan itu. Enggak akan rasa berat, karena saudara merasa itu bukan punya saya. Itu hak orang lain. Halo? Ayo, saya mau tanya, yang sudah praktek, berat enggak? Enggak. Coba masih masuk di kantong saudara sendiri, abot. Oke ini, enak men, gitu ya. Butuh, saudara bantu dong. Berapa? 2 juta, enak. Duit mbakmu apa gitu saudara? Iya toh? Enggak saudara. Berat, tapi kalau kita sudah sisihkan, enggak berat saudara. Saya belajar juga menyisihkan itu, enggak berat. Benar loh itu benar. Karena kita merasa bukan punya kita, gitu loh. Haknya orang sudah, gitu ya, saudara. Jadi ayo kita belajar. Coba kita baca ya. 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31. Korintus 10 ayat 31. Ya. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saudara, seluruh aspek. Kalau kamu makan, minum atau melakukan sesuatu yang lain, seluruh aspek, saudara. Lakukan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Itu bicara tentang karakter kita ini loh, harus memuliakan Tuhan dalam seluruh aspek. Ketika saudara makan, minum, ya, melakukan segala sesuatu, saudara, karakter kita harus sempurna. Makan bareng-bareng, yo ojo kok eling koncone gitu loh ya toh. Itu kan karakter, bener gak? Oh iya, itu karakter saudara. Eling koncone saudara. Jangan disik-disikan sing mburi kari dodone ya toh. Udah ngambil duluan banyak ndak entek lagi lah. Koncone ndak oleh dodone tok. Ya, koncone belum maju, sing ngambil pertama sudah nambah. Nah, itu loh saudara. Itu karakter itu. Dalam segala hal saudara ya. Jadi satu persatu ayo saudara yang tahu. Saudara mau belajar apa yang saudara mau sempurnakan. Yang saudara mau rubah. Belajar satu persatu. Tidak bisa sekaligus, gak bisa. Satu persatu seperti saya tadi katakan. Dalam hal mengasihi musuh. Wah saya lulus. Belum lulus ya terus berjuang. Apa? Kita kebiasaan buruk apa? Itu loh yang harus dibuang dulu. Jangan yang enteng-enteng, yang berat itu bagi kita paling berat itu diperangi. Amin.
Ya saudara, suka bohong, ayo mulai belajar ndak bohong. Saudara boleh bilang gini, aku mau jujur, belajar jujur, tapi Bu marah ya. Ya jangan dimarahi juga kalau sudah jujur. Gara-gara dimarahi, anak itu seringkali ndak jujur, betul nggak? Ya saudara. Kenapa pulang telat? Belum jawab sudah dikaplok saudara. Belum jawab sudah ditempeleng saudara. Ya kan? Jangan. Atau sudah jawab serius, jawab sungguh-sungguh, saudara marah habis-habisan. Lah anak itu tidak berani dong, kalau gitu dihapusi aja. Betul nggak? Tadi bilang mau bilang nih, tadi aku pulang sekolah main di rumah teman. Udah dibilang, mama gitu. Coba kalau bilang, mama kan sudah bilang, lain kali ndak boleh ya. Telepon sama mama, mama ndak kepikiran. Anak itu berani ngomong lagi lain kali, betul nggak? Lah wes jujur disentak-sentak sih, dikeplak lagi sih, ya toh? Wes mendingan aja. Anu loh ma tadi disuruh bu guru, bantu bu guru nyapu di kelas, lah dibohongin kita. Kita ndak marah soalnya kalau ngomong gitu. Halo? Halo? Ya suami istri juga gitu. Tapi ya jangan bohong, jangan apa? Bikin kesalahan terus saudara. Mentang-mentang jujur bikin salah. Iya ma aku tadi main cewek ma. Ya cok marah ma, kan aku suruh jujur. Ya saudara, bukan gitu saudara. Amin. Ya saudara. Memang nggak bisa langsung jadi sempurna, itu nggak bisa langsung seluruh satu aja itu susah saudara. Proses betul, tapi harus progres. Jangan proses terus. Gimana? 1 tambah 1 proses pak, saya belum hafal. Seminggu lagi ya Pak, 1 tambah 1 berapa? Berapa ya? Proses ya. Oh. Proses boleh saudara, tapi harus meningkat. Amin? Ya. Dalam hal rohani juga harus gitu, proses memang. Tapi harus progres juga, harus meningkat saudara ya. Ya, coba kita lihat lagi ya. Matius 5 ayat 48 nih tadi, saudara. Ya, saya yang akan baca aja. Firman Tuhan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Sempurna dalam bahasa Yunaninya, bahasa aslinya teleios. Saudara harus ngerti ya, tidak semua kata sempurna itu teleios. Ayat beda bisa berbeda arti. Seperti kata kudus, tidak semua hagios. Ya, bisa beda-beda saudara ya, sesuai dengan konteksnya. Nah, sempurna itu teleios. Teleios itu artinya apa? Yang pertama saudara, mencapai standar tertinggi. Ya, mencapai standar tertinggi. Itu artinya sempurna. Dewasa. Ya, dewasa. Kalau seorang anak umur 20 cara berpikirnya seperti anak umur 20, nah itu dewasa dia. Ya. Dewasa. Tidak bercacat, tidak bercela. Itu artinya sempurna. Berkembang secara penuh. Ya, saudara. Jadi dengan kata lain, saudara, kita harus mencapai kesucian setinggi mungkin yang kita bisa capai. Semaksimal mungkin. Sampai mentok, sak mentokmu gitu kan, istilahnya gitu. Ya. Yang saudara bisa raih, bisa capai saudara. Nah, Tuhan Yesus memotivasi saudara dan saya. Tuhan pernah berkata bagi manusia jadi sempurna itu mustahil. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Maksudnya apa? Ya karena makanya Roh Kudus ditaruh di dalam hidup saudara masing-masing. Karena kalau dengan kekuatan sendiri tidak bisa orang jadi sempurna. Tidak bisa, saudara. Dewasa rohani tidak bisa, mencapai level tertinggi tidak bisa, prestasi tertinggi tidak bisa. Makanya Roh Kudus ditaruh di hati kita. Saya pernah berkata kepada saudara, miliki dulu komitmen gitu. Tuhan, aku mau, seperti saudara tadi kan, mau apa? Aku mau mulai sekarang belajar tidak bohong kepada siapapun. Belajar kan ya, komitmen. Masih bisa jatuh enggak ya? Bisa. Waktu saudara jatuh, katakan Tuhan ampuni. Tadi saya bohong Tuhan, karena saya takut dimarahi sama bos. Saya bohong, ampuni Tuhan. Saya mau belajar untuk enggak bohong. Meskipun dimarahi yo tak terima, wong saya salah, misalnya gitu ya. Belajar saudara. Belajar itu enggak enak. Siapa bilang belajar enak? Enggak enak. Belajar apapun toh enggak enak. Betul ya? Ya. Belajar sepeda enggak enak ya. Enggak wani sampai saiki saudara ya toh. Sepeda goes itu. Oh, bisa jungkel-jungkel orang, betul kan ya? Mending sepeda motor sih saudara, seimbang. Ini kalau goes kan digenjot sini, miringnya ke sini saudara. Ya. Itu enggak enak, namanya belajar enggak enak, tetapi Roh Kudus ditaruh di dalam hidup kita supaya kita dapat kekuatan yang akan memimpin kita kepada kesempurnaan. Salah satu fungsi Roh Kudus memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Amin. Nah, saudara mau sempurna? Loh kok cuma 5, yang lain tuh ngapain? Biarin aja, loh. Gak sempurna tante kok urusan. Oh iya, saya memang gak urusan saudara. Tapi urusannya nanti sama Tuhan. Kalau saudara gak mau punya komitmen, saudara tidak akan berubah. Coba anak-anak saudara yang males. Belajar males ya, gak punya komitmen. Ya gitu terus. Betul gak? Ketika dia mau berubah, ya Pak, aku mau belajar. Punya komitmen, aku mau belajar. Ingetin ya Pak, aku main game sudah terlalu lama, 1 jam lebih, eling apa? Itu namanya anak punya komitmen, punya niat, saudara. Ya kan? Sama dengan hal rohani. Kalau saudara mau bertumbuh, semakin dewasa, semakin tidak bercacat, tidak bercela, miliki komitmen. Diri saudara sendiri dulu, aku mau. Kemudian ngomong sama Tuhan, aku mau Tuhan. Amin. Ya saudara. Kalau kita mau sempurna, kita belajar ini dulu aja. Itu yang ditulis di Alkitab, bukan saya ngarang. Ya. Yakobus pasal 3 ayat 2. Yakobus 3 ayat 2. Yakobus 3 ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, yang pertama, ayo berlatih tidak bersalah dalam soal ngomong. Nah, angel toh ya. Saudara, di Amsal, saudara catat aja, Amsal 10 ayat 19. Di sana dikatakan orang kakek ngomong ngake salah. Itu ngomong hariannya ya. Banyak ya, pasal 10 Amsal 10 ayat 19. Di dalam banyak bicara banyak salah. Ya, terus piye tante? Meneng tok. Ya lek diajak omong ya jangan meneng tok saudara ya toh. Maksudnya apa? Jangan jadi orang bocor mulut. Bocor mulutnya. Ya, saudara. Apa yang nggak perlu diceritakan, diceritakan. Itu toh. Rahasia orang mesti diomongi, jo omong-omong, diomongno. Nah ini bocor mulutnya, saudara. Makanya kalau cerita-cerita hal yang pribadi jangan sama sembarang orang. Lihatan bocor mulut enggak? Saudara. Ya. Belajar dari ngomong. Kebenaran jangan diwolak-walik, saudara. Kita yang salah, saya yang salah bilang, itu menggus. Yang bikin saya salah itu menggus. Nah, itu. Ini ngomong diwolak-walik, saudara.
belajar. Kalau biasa diwala-walik yang mau belajar, ngomong yang benar gitu loh. Ya, saudara belajar kita. Kalau cerita ndak usah lebay. Tahu lebay? Omblok-omblok, tahu omblok-omblok? Dilebih-lebihkan itu loh. Ya, saudara. Saya punya saudara kerja di Sinarmas. Ya pokoknya punya kedudukan deh. Barang diselidiki cleaning service. Yalah, Sinarmasnya aja yang dibilangin. Ya, kirain kita yang mikir gini, direktur paling ya gitu. Ya, jadi cleaning service. Ya betul, dia enggak bohong kerja di Sinarmas. Tapi ditanya, kurang tahu juga kerja apa. Rasanya kedudukannya tinggi deh saudara saya itu gitu ya saudara. Ya saudara, ada juga gini loh. Perkataannya muji-muji orang tapi enggak tulus. Ada pamrihnya saudara. Heng, kamu kok ganteng ya Heng hari ini? Terus ente-ente gini, jajannya gak gawa mulai oleh Heng. Iya Mi, karena wes seneng hatinya tadi ya. Wes bawaan Mi. Itu enggak benar saudara. Loh, bagi kita kan sepertinya enggak dosa toh? Halo? Halo? Ya, muji orang tapi ada maksud tertentu, ada udang di balik batu. Itu enggak boleh saudara. Enggak usah lah. Ya, biasa saja. Ya kadang-kadang Heng, ya keren Hengki kayak gini. Ya sudah. Ya sudah. Tapi jangan Hengki enggak keren saudara bilang, "Wih Heng, kok ganteng kan saiki Heng." Kelambine ngelombrot gitu ya. Gak enak mburine saudara, ya toh? Itu juga enggak boleh. Kita ini kebiasaan loh. Betul kan ya? Saya katakan gini loh, manusia itu jarang loh lihat kebaikan itu. Yang cepet kelihatan tuh yang elek wes ayo. Ya Pak ya. Coba saya alisan satu naik ke sini. Tante itu alisan model apa? Kayak Pak Sakera sing sitok gitu. Ya toh? Saudara ndak akan lihat yang benar. Saudara lihat yang naik ke sini, benar enggak? Itu manusia. Itu kita, termasuk saya. Betul enggak? Iya, saudara. Iya toh? Ya, saudara enggak ketok ketutupan rambut ya. Saudara, nah jadi kita melihat, makanya tak tutup sebelah itu karena gitu. Saya takut enggak sama alis saya, saudara. Katanya Om gini, tuh kuah blat-blatannya alis kan lho, Mah. Saudara, jadi orang ini katakan kalau orang menguasai lidah, dia sempurna. Ini Alkitab yang bilang bukan saya. Firman Allah katakan barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna. Jadi saudara, ayo kita belajar. Tidak gampang, apalagi biasa komen. Ada ya, sembarang dikomeni saudara. Ada orang yang gitu. Kalau enggak gitu gatel mulutnya, ya toh. Saudara, kita melihat kalau bicara coba kita belajar, enggak melukai orang. Enggak gampang kan? Ya, kadang-kadang guyon kita kebablasan orang terluka, saudara. Ya kan? Saudara, bicaranya yuk belajar bener. Bicaranya ayo santun. Santun, saudara. Ya. Kalau minta sesuatu, ya tolong. Ruth, tolong Ruth. Bisa minta tolong? Ya, minta air putih tante gitu. Gak mau teh. Nah gitu dah. Ruth, air putih. Kacungmu apa kan gitu kayak Rudi, ya toh? Tapi kalau ngomong kita baik, pasti dengan sedaya, oh iya tante, gitu. Ya, ambil sak galon katanya Om. Ya, saudara. Nah, jadi itu yang pertama dalam perkataan. Sekarang yang kedua. Yakobus juga. Pasal 2 ayat 22. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Nah, saudara, iman harus dibuktikan lewat perbuatan atau tindakan. Iman itu enggak boleh ngomong tok, saya percaya Yesus. Saya percaya Yesus itu Tuhan. Ngomong tok, saudara. Kalau kamu percaya Yesus itu Tuhan, apa tindakanmu?
kelakuanmu mempermalukan nama Tuhan, itu kamu ngomong percaya Yesus? Nah, saudara, harus disertai tindakan. Jadi iman itu bukan cuma dikira. Itu bukan iman. Ya. Saudara, iman yang sudah jadi perbuatan adalah iman yang menjadi karakter. Jangan bilang gini, aku ini dari dulu ya gini nih wes. Nah, itu orang calon masuk neraka. Jadi kalau saudara suka begitu, saudara atau saya kalau suka gitu, calon masuk neraka. Tidak mau berubah. Paulus itu loh pembunuh, betul ya? Ya, pembunuh saudara. Tapi karena dia mau berubah, dia jadi rasul, dia dipakai oleh Tuhan, saudara. Iman yang sempurna itu kalau iman itu sudah menjadi karakter di dalam hidup kita. Iman itu apa? Masih ingat? Penurutan terhadap kehendak Allah. Iman itu bukan cuma percaya, penurutan. Percaya lek ndak nurut, ndak punya iman, saudara. Ya kan? Ya, saudara ya. Jadi kita harus berusaha sempurna dalam segala hal. Dalam segala hal. Baik soal makan, soal minum. Tubuh kita bait Roh Kudus, jangan ngawur makannya. Pengen ya boleh, saudara. Ngincipin, sudah tahu darah tinggi ya wes mangan sidik ae. Malah ada pendeta yang ngajarin tuh gini loh, hamba Tuhan ya. Udah loh, lek kepengen darah tinggi nih, makan sate kambing, pengen toh? Kunyah, lepeh, udah, lepen katanya gitu, buang dah. Ya jangan gila nih di depannya orang, ngono gitu, saudara, ngutah yang depan, ya permisi ya, gitu saudara, lepen. Karena enaknya tuh waktu di lidah toh, masuk sini sudah enak, enggak kerasa saudara, asin manis kan, di sini yang ngerasa enak. Saudara makan enggak enak di sini kan? Iya. Ya, dia ngajari gitu. Ya saudara boleh praktek lah, mangan duren, lepen. Eman, bijine tok sing dilepeh, saudara. Jadi dalam bergaul, dalam bicara, dalam berumah tangga, dalam memandang lawan jenis, saudara, ya toh? Saudara, dalam bekerja, dalam hal apapun, seluruh aspek hidup kita, ayo kita belajar tidak bercacat celah. Ada yang ngomong sama saya, ya tidak bisa disebut deh ya, tahu yang ngomong. Tante lek tak panggil nama nih, tidak denger. Kalau dipanggil pok, popok, itu denger dia katanya gitu ya. Saudara, ya tapi jangan gitu. Sini kamu, datangi ya. Itu celuan Rene. Kamu mau dipanggil namanya apa panggil kopok? Ya panggil nama, ya wes. Kuping ngrungokno lek tak panggil. Kamu lek dipanggil tak ganti namamu ya gitu saudara. Ya saudara. Amin. Ya belajar saudara. Kita ini belajar. Belajar. Dalam segala. Saya pun harus belajar. Kita semua belajar. Sempurna seperti Bapa. Tidak bercacat celah dalam segala hal. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya.